Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, saat ini masih masa pandemi dan ini adalah tahun yang kedua saudara-saudara kita yang terjadwal akan berangkat haji ditunda kembali. Bagaimana ini? Terkait masalah haji ini, Allah Subhanahu wa taala dawuh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup atau mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Karena haji itu adalah kewajiban seorang hamba kepada Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh bahwa haji merupakan rukun Islam yang kelima. Maka ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, karena haji ini merupakan kewajiban hamba kepada Allah dan merupakan rukun Islam, maka siapapun orang Islam harus punya keinginan, harus punya niat untuk berangkat haji. Tidak boleh tidak ada niat, tidak boleh tidak ada keinginan hanya karena misalnya kalau secara hitung-hitungan materi ini kok tidak mungkin ya kalau berangkat haji. Misalnya sebulan penghasilannya sekian. Bahkan untuk makan keluarga saja mungkin kadang-kadang masih tidak cukup. Sepertinya kok tidak mungkin haji, maka lalu tidak ada keinginan, tidak ada niat untuk haji. Tidak boleh. Meskipun kewajiban haji itu bagi yang mampu. Hendaknya keinginan, hendaknya niat itu harus ada. Karena ini merupakan rukun Islam. Dan kita termasuk umat Islam. Banyak contoh, banyak kenyataan yang terjadi di masyarakat kita. Orang-orang yang secara ekonomi sepertinya kok tidak mungkin ya iya berhaji. Tapi karena keinginan yang kuat, misalnya ada seorang tukang beca yang bertahun-tahun menabung, akhirnya bisa berangkat haji. Misalnya ada orang yang tidak mampu, tapi keinginannya kuat, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saja jalannya sehingga ia bisa berhaji. Banyak contoh yang dapat kita baca di media sosial atau kita dengar dari orang-orang. Itu yang pertama. Jadi harus ada keinginan bagi siapapun kita, terutama yang belum haji, untuk pengen haji, berniat suatu saat harus bisa haji, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang sudah mampu, apalagi sudah mendaftar begitu, mari jaga niat itu jangan sampai hilang.
Misalnya seperti tahun ini atau tahun kemarin kasus haji gagal, haji ditunda lebih tepatnya. Lalu misalnya niatnya, ya sudahlah kalau begitu nggak usah haji-hajian, tidak boleh. Haji tertunda, niat harus tetap terjaga. Sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tahun depan pandemi berakhir, atau bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, ada saja jalannya untuk bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Yang ketiga, karena ini merupakan kewajiban bagi setiap hamba muslim begitu, maka orang yang sudah pernah haji, dalam bahasa Jawanya itu mbok yao, memberi kesempatan kepada saudara-saudaranya yang lain, karena daftar haji itu daftarnya deretannya panjang, daftar antriannya itu panjang. Maka orang yang sudah pernah haji mbok yao gitu, bahasa Jawanya begitu. Kalau bahasa Indonesia mungkin hendaklah begitu ya, untuk tidak berhaji. Ini demi memberi kesempatan kepada saudara-saudara kita yang lain yang antri, daftar antrinya itu panjang. Kenapa? Karena haji itu yang wajib hanya sekali. Kalau haji yang kedua, ketiga itu sunnah. Lalu bagaimana kalau kangen ke sana? Iya memang. Bagi orang yang sudah melaksanakan haji, sholat di Makkah, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabi, itu indah sekali, nikmat sekali. Kalau pengen mengulang, ya silahkan. Tapi dengan umroh misalnya. Tentu kalau umroh tidak mengganggu daftar antrian panjang saudara-saudara kita yang sedang mengantri haji itu. Demikian sahabat dimanapun berada, ada sebuah kisah terkait dengan orang yang tidak jadi berangkat haji ini, yang penting juga untuk kita bisa petik hikmahnya. Yakni dari Abdullah ibnu Mubarak, suatu tahun beliau berhaji. Setelah melaksanakan rangkaian haji begitu, dia masih di tanah suci, beliau masih di tanah suci, beliau tidur dan bermimpi. Dalam mimpinya itu, Abdullah ibnu Mubarak melihat ada dua malaikat dari langit turun ke bumi. Di bumi, dua malaikat itu berbincang-bincang, didengar oleh Abdullah ibnu Mubarak. Di antara perbincangannya itu berbunyi begini. Ada seseorang yang bernama Muwafaq. Ia tinggal di Damsyik, kota Damsyik. Ia tidak berangkat haji tahun ini. Dia tidak berangkat. Tapi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai haji yang mabrur. Setelah mendengar itu, Abdullah ibnu Mubarak terbangun dan dia kaget, merenungkan dengan apa yang ia lihat dalam mimpi itu. Maka setelah haji ingin membuktikan benar tidaknya ya mimpi itu. Lalu setelah haji, Abdullah ibnu Mubarak berangkat ke kota Damsyik mencari seseorang yang bernama Muwafaq. Oleh malaikat diceritakan, ia seorang tukang sol sepatu, tukang bikin sepatu begitu. Dicari ternyata benar. Ada di kota Damsyik itu seorang tukang sol sepatu yang kadang-kadang juga membuat sepatu yang bernama Muwafaq. Setelah bertemu dengan Muwafaq, ia ceritakan tentang mimpi yang ia alami sesudah haji yang ketika masih di tanah suci itu. Mendengar cerita itu, Muwafaq menangis, terharu, lalu pingsan. Setelah bangun siuman dari pingsannya, Muwafaq ditanya oleh Abdullah ibnu Mubarak, bagaimana ceritanya? Mungkin kamu bisa ceritakan tentang mimpi ini. Lalu Muwafaq bercerita, ya memang saya sudah lama pengen haji. 40 tahun saya menabung dari ngesol sepatu, dari jualan membuat sepatu. Setelah terkumpul tahun ini 350 dirham, saya mau berangkat haji mengajak istri saya. Namun beberapa hari sebelum berangkat haji, istri saya yang kebetulan hamil itu mencium masakan yang aromanya enak. Ia mungkin nyidam, kepingin meminta saya untuk meminta kepada tetangga siapa yang memasak
masakan yang baunya harum enak ini. Lalu saya cari tetangga dan ternyata agak jauh begitu, menemukan sumber bau harum itu. Ketika saya ketuk pintunya, dibuka pintunya, ternyata betul ia sedang memasak gulai. Ibu, saya ini diminta oleh istri saya yang sedang hamil, mungkin nyidam begitu bau makanan ibu yang harum. Bolehkah kamu meminta sedikit saja untuk istri saya? Si ibu ini menangis. Mohon maaf Bapak, makanan ini terpaksa saya ambil. Karena sudah 3 hari saya dan anak-anak kami tidak makan. Lalu kami menemukan ada keledai yang mati. Lalu kami masak. Makanan ini tidak boleh untuk Bapak. Ini kami terpaksa kami lakukan. 3 hari kami tidak makan. Mendengar kenyataan itu, hatiku sangat tersentuh. Lalu aku pulang ke rumah, bilang sama istri, bagaimana kalau kita tidak jadi haji, kita berikan kepada tetangga kita yang agak jauh itu, yang 3 hari dia tidak makan, gak punya apa-apa. Lalu uang 350 dirham itu aku berikan kepada dia untuk memenuhi kebutuhannya, untuk memenuhi hidupnya, pakaiannya yang mungkin tampak lusuh itu. Dan kami tidak jadi berangkat haji. Sahabat dimanapun berada, demikian kisah seseorang yang bernama Muwafaq yang tidak jadi berangkat haji dan memberikan apa yang ia punya untuk orang yang sangat membutuhkan itu, dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menurut mimpi Abdullah ibnu Mubarak sebagai seorang yang haji yang mabrur. Barangkali mungkin kita mengambil hikmah, memetik hikmah dari kisah ini. Bagi saudara-saudara kita yang sudah daftar haji, niat tetap terjaga sambil menunggu tahun berikutnya, sambil berdoa, tetap berbuat baik kepada siapapun, termasuk membantu orang-orang yang tidak punya. Semoga kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.